Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa. Perkenalkan nama saya Fitria Ervinkeo. NIM saya 859988086. Jurusan TGSD. Pada video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pembahasan ini penting karena filsafat ilmu menjadi dasar berpikir dalam memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh ilmu, serta nilai-nilai yang harus diterapkan dalam proses pendidikan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 4 hal utama, yaitu 1. Peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat keilmiahan serta nilai-nilai pendidikan. 2. Peran pendidikan dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 4. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat keilmiahan serta nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga agar pendidikan tetap berjalan secara ilmiah, logis, dan bernilai. Dalam pendidikan, filsafat ilmu membantu manusia berpikir kritis terhadap tujuan, metode, dan hasil pendidikan. Pertama, filsafat ilmu memperkuat eksistensi keilmiahan pendidikan melalui pendekatan yang sistematis dan rasional. Pendidikan tidak hanya dilakukan berdasarkan perasaan, tetapi harus didasarkan pada penelitian, teori, dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, guru tidak boleh mengajar hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja, tetapi juga harus menggunakan strategis pembelajaran yang sudah diuji melalui penelitian pendidikan. Kedua, filsafat ilmu mengawasi nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk moral, karakter, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, etika, dan kebaikan bersama. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menghasilkan orang pintar, tetapi juga manusia yang berakhlak dan bertanggung jawab. Jadi, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengarah agar pendidikan tetap ilmiah sekaligus bermoral. 2. Pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu membantu pendidikan, maka pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan reflektif. Dari proses pemikiran kritis ini muncullah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan pemikiran filsafat baru. Melalui pendidikan, peserta didik diajak mempertanyakan berbagai persoalan kehidupan
mencari kebenaran, dan menemukan solusi terhadap masalah sosial. Hal tersebut membuat filsafat ilmu terus berkembang sesuai perubahan zaman. Contohnya, perkembangan teknologi digital memunculkan pertanyaan baru dalam filsafat ilmu seperti etika penggunaan kecerdasan buatan, penyebaran informasi digital, dan dampak teknologi terhadap pendidikan. Selain itu, pendidikan juga menjadi sarana penyebaran pemikiran filsafat ilmu kepada masyarakat. Semakin baik kualitas pendidikan, maka semakin berkembang pula budaya berpikir ilmiah dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan yang bernilai akan memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena keduanya saling mendukung dan saling membutuhkan. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu tersebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membeda dan memahami persoalan pendidikan secara mendalam. Ada 3 pendekatan utama dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Ontologi. Ontologi membahas hakikat atau apa yang dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk memahami hakikat manusia, hakikat belajar, dan tujuan pendidikan. Contohnya, apakah peserta didik hanya objek pendidikan atau juga subjek pendidikan? Apa tujuan utama pendidikan? Apa makna belajar bagi manusia? Pertanyaan seperti ini membantu pendidikan memiliki arah yang jelas. B. Epistemologis. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian, dan proses memperoleh pengetahuan. Contoh, bagaimana cara belajar yang efektif, bagaimana guru mengajarkan ilmu secara benar. Melalui epistemologi, pendidikan menjadi lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. C. Aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi berkaitan dengan etika, moral, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Contohnya, apakah ilmu digunakan untuk kebaikan manusia? Atau bagaimana pendidikan membentuk karakter peserta didik? Dan nilai apa yang harus ditanamkan dalam proses pembelajaran? Aksiologi memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan kecerdasan, tetapi juga membangun nilai kemanusiaan. Karena itulah filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis yang membantu memahami berbagai persoalan pendidikan secara menyeluruh. 4. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Filsafat ilmu dapat diterapkan dalam berbagai bidang pendidikan seperti kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. 1. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menyusun kebijakan pendidikan berdasarkan tujuan nasional pendidikan, yaitu membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak. Hal ini adanya penerapan aksiologi karena pendidikan diarahkan pada nilai dan manfaat sosial. B. Dalam kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan peserta didik. Contohnya, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Ini menunjukkan penerapan epistemologi dalam menentukan cara belajar yang efektif.
C. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, problem solving, dan pembelajaran berbasis proyek agar peserta didik berpikir kritis dan mandiri. Di sini terlihat penerapan filsafat ilmu karena pembelajaran tidak hanya menghafal tetapi juga memahami dan manfaat ilmu. D. Dalam penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan, tindakan kelas yang dilakukan guru juga merupakan penerapan filsafat ilmu karena bertujuan memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan metode ilmiah. Penutup, sebagai kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi ilmiah, terarah, dan bernilai, sedangkan pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu melalui lahirnya pemikiran kritis dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, filsafat ilmu menjadi alat analisis melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk memahami berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Penerapan filsafat ilmu juga dapat dilihat dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan penelitian pendidikan. Dengan memahami filsafat ilmu, kita dapat menjadi pendidik dan peserta didik yang lebih kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Itulah yang aku terapkan tentang hubungan antara epistemologi, ontologi, dan aksiologi.